Penampilan Jens Raven membara. Gakpo baru timnas U19 yang siap taklukkan dunia dan ketuk hati Shin Tae-yong. Drama di lapangan. Arkan Kakak kehilangan percaya diri, hanya mampu cetak gol berkat belas kasih Jens Raven. Tak disangka, dua klub raksasa Liga Inggris kepincut bek jangkung Elkan Bagot, salah satunya pernah diperkuat legenda Wayne Rooney. Tangis haru, Wilbert Jardim terancam absen di Piala AFF U19 2024, cederanya buat timnas Indonesia U19 kehilangan pilar penting. Heboh, Shin Tae-yong ungkap kekuatan dahsyat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai berani katakan hal ini. Drama semifinal. Indra Syafri dilema, tetap percaya Arkan Kakak atau mulai andalkan Jens Raven? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Sergio Busquets hingga Jordi Alba, Maarten Paes bersinar di MLS All-Star Skill Challenge 2024. Begini kisah hebatnya. Puji kedisiplinan. Pelatih Timor Leste terpukau oleh supporter timnas U19 Indonesia di Gelora Bung Tomo. Begini katanya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Penampilan Jens Raven membara. Gakpo baru timnas U19 yang siap taklukkan dunia dan ketuk hati Shin Tae-yong. Jens Raven bertransformasi menjadi bintang, sang Gakpo muda siap mengguncang hati Shin Tae-yong. Jens Raven kini menjadi permata yang bersinar terang di langit timnas U19 Indonesia. Di laga penuh drama melawan Timor Leste, Jens akhirnya menunjukkan kehebatannya sejak menit pertama. Hasilnya, 2 gol spektakuler dan 3 assist memukau berhasil disumbangkan mengantarkan Indonesia melaju ke babak semifinal Piala ASEAN U19 2024 dengan gemilang. Proses pemilihan untuk posisi striker Garuda Nusantara tak ubahnya seleksi gladiator, penuh ketat dan sangat selektif. Awalnya Arkan Kakak menjadi pilihan utama Indra Syafri dalam 2 laga fase grup. Dalam 120 menit dari 3 pertandingan, butuh perjuangan keras bagi pemain muda berusia 16 tahun ini untuk mencetak gol perdananya di ajang prestisius ini. Namun sorotan mata dunia kini tertuju pada Jens Raven yang jauh lebih matang berbekal pengalaman berharga di Dordrecht U21. Tampil di babak kedua saat melawan Filipina, Jens langsung menorehkan gol perdananya dengan elegan. Melawan Kamboja, pertahanan lawan yang solid membuat lini depan Indonesia kesulitan, namun Jens tetap tak kehilangan semangat. Puncaknya terjadi di pertandingan melawan Timor Leste, di mana Jens mencetak 2 gol menakjubkan dan 2 assist luar biasa. Itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Jens memiliki kualitas yang luar biasa. Selebrasi emosionalnya menunjukkan betapa besar beban yang akhirnya bisa dilepaskan. Sorotan juga tertuju pada momen saat Jens dengan penuh keyakinan memberikan assist kepada Kakak untuk gol perdananya, menandakan bahwa ia siap menjadi ujung tombak Garuda Nusantara sejak awal. Setelah mencetak gol ke gawang Timor Leste, Jens Raven bersinar dengan aura kemenangan yang tak terbantahkan. Pemain berusia 18 tahun ini memang tidak diragukan lagi kualitasnya. Media asal Belanda Voetbal Primeur bahkan memberikan julukan Gakpo baru kepada Jens dalam sebuah wawancara bulan April lalu merujuk pada bintang muda Liverpool saat ini, Cody Gakpo. Peran Shin Tae-yong dalam perjalanan Jens Raven sangat besar. Pelatih kepala timnas Indonesia ini memberikan rekomendasi langsung agar Jens diproses menjadi WNI. Kebutuhan sektor penyerang yang mendesak membuat skuad Garuda sangat membutuhkan Jens. Selama ini mereka hanya mengandalkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak dalam beberapa ajang internasional. Pemusatan latihan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi ajang yang sempurna untuk mengenalkan Jens ke tim senior. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Jens Raven siap menggebrak dunia dan mengetuk hati Shin Tae-yong serta seluruh pencinta sepak bola Indonesia.
drama di lapangan. Arkan Kakak kehilangan percaya diri, hanya mampu cetak gol berkat belas kasih Jens Raven. Arkan Kakak sedang terpuruk kepala terus menunduk setelah golnya dibantu Jens Raven. Arkan Kakak kini menghadapi krisis percaya diri yang luar biasa setelah hanya mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan, dan gol itu pun berkat bantuan Jens Raven. Indra Syafri, pelatih yang sudah 1 dekade menangani timnas junior Indonesia, tampaknya sedang berjudi dengan perkembangan Arkan Kakak. Banyak yang menganggap keputusan Indra menurunkan pemain yang melebihi kemampuannya sebagai blunder besar. Sebagai penyerang termuda di skuad timnas U19 Indonesia, Arkan Kakak mendapatkan lebih banyak jatah starter dibandingkan 2 striker lainnya, Jens Raven dan Muhammad Ragil, yang usianya 2 tahun lebih tua. Indra Syafri mendapat sorotan tajam karena cara mengatur menit bermain para penyerang di fase grup Piala ASEAN U19 2024. Meski timnas U19 Indonesia berhasil menjadi juara grup dan menggelontor 13 gol, ada mismanajemen di sektor penyerang yang membuat warganet marah dan membuli Arkan Kakak, pilihan utama Indra. Arkan menjadi starter melawan Filipina dan Kamboja, namun gagal mencetak gol di 2 laga tersebut. Sementara itu Ragil hanya mendapatkan 45 menit bermain dalam 3 pertandingan dan Raven baru dipercaya menjadi starter pada laga terakhir. Masalahnya adalah Arkan tidak mampu mengemban tugas dari Indra. Penyerang kelahiran 2 September 2007 ini kerap melakukan kesalahan sentuhan di 2 laga awal. Bahasa tubuh Arkan tidak memperlihatkan bahwa ia adalah striker house goal yang layak diandalkan rekan-rekannya. Gol perdananya baru tercipta pada laga terakhir melawan Timor Leste, dan itu pun memanfaatkan belas kasih assist dari Jens Raven. Arkan bahkan terus menundukkan kepala saat rekan-rekannya merayakan gol tersebut karena merasa tidak percaya diri dengan gol hadiah itu. Setelah momen tersebut, ia tak mampu meningkatkan performanya dan tidak menunjukkan sentuhan berpengaruh. Dalam kondisi krisis percaya diri ini, opsi terbaik bagi Indra adalah melindungi Arkan dari cercaan netizen dengan cara tidak memainkannya. Jens Raven sudah siap menjadi starter setelah 3 pertandingan dengan menit bermain yang bertahap. Mengenai Kakak, terus terang saya tadi di ruang ganti memang sudah kita rencanakan, ungkap Indra, bahwa dia akan dimainkan sebagai tandem Jens dan saya minta ke dia kalau bisa kamu sumbangkan 1 gol. Ini mudah-mudahan untuk Kakak bisa menjadi motivasi dengan dia bisa mencetak gol pertama di event ini, jelasnya. Mungkin saatnya bagi Persis Solo untuk mengembalikan Arkan ke kompetisi junior agar ia bisa tampil dominan, ketimbang terus bermain di tim utama namun minim sentuhan. Tak disangka, 2 klub raksasa Liga Inggris kepincut bek jangkung Elkan Bagot, salah satunya pernah diperkuat legenda Wayne Rooney. 2 klub raksasa Liga Inggris yang kepincut pemain jangkung Elkan Bagot, nomor 1 pernah diperkuat Wayne Rooney. Sebanyak 2 klub raksasa Liga Inggris dikabarkan jatuh hati pada pemain jangkung timnas Indonesia, Elkan Bagot. Namun, Ipswich Town tampaknya tak berniat melepas pemain berpostur 196 cm ini begitu saja. Nama Elkan Bagot sempat tersiar kabar tidak masuk dalam skema permainan pelatih Kieran McKenna untuk Ipswich Town, yang baru saja promosi dan akan berjuang di Premier League musim 2024 hingga 2025. Bagot rencananya akan kembali menjalani masa peminjaman ke klub-klub di kasta kedua maupun ketiga Liga Inggris. Kabar ini memicu sederet tim untuk berupaya meminangnya. Namun di tengah rumor yang beredar, Ipswich Town justru membawa Elkan Bagot dalam tur pramusim The Tractor Boys. Pada laga terakhir menghadapi Shakhtar Donetsk, pelatih Kieran McKenna memberikan kesempatan kepada bek jangkung timnas Indonesia ini untuk bermain selama 1 babak. Bagot masuk pada babak kedua menggantikan Leif Davis. Bermain di posisi baru sebagai bek kiri, Bagot menampilkan pertahanan tangguh dan kemampuan baru dalam melakukan tusukan di sisi pertahanan lawan. Hasilnya, Ipswich Town berhasil menang tipis 1-0 atas Shakhtar Donetsk. Berikut adalah 2 klub raksasa Liga Inggris yang dikabarkan kepincut dengan pemain jangkung timnas Indonesia, Elkan Bagot 1. Wycombe Wanderers.
Wycombe Wanderers menjadi salah satu tim yang sangat ingin mendapatkan tanda tangan Elkan Bagot. Klub kasta ketiga Liga Inggris ini berencana mendatangkan bek jangkung timnas Indonesia tersebut dengan status pinjaman dari Ipswich Town selama semusim. Meskipun Wycombe Wanderers bukanlah tim terkenal di persepak bolaan Inggris, bermain di klub ini bisa memberikan jaminan bagi Bagot untuk mendapatkan banyak menit bermain. 2. Derby County. Selain Wycombe Wanderers, Derby County juga dikabarkan berminat untuk memakai jasa Elkan Bagot. Tim yang pernah ditangani oleh Wayne Rooney ini ingin meminjam bek jangkung itu untuk memperkuat pertahanan mereka demi bisa kembali ke Premier League. Derby County memang merupakan tim yang cukup besar dan sering bermain di Premier League, meski dalam beberapa musim terakhir mereka lebih sering berlaga di divisi Championship. Itulah dua klub raksasa Liga Inggris yang dikabarkan kepincut dengan pemain jangkung timnas Indonesia, Elkan Bagot. Siapa sangka pemain muda ini ternyata menjadi incaran tim besar, membuat masa depannya di dunia sepak bola semakin menjanjikan. Tangis haru. Wilber Jardim terancam absen di Piala AFF U19 2024. Cederanya buat timnas Indonesia U19 kehilangan pilar penting. Wilber Jardim berpotensi absen bela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Wilber Jardim, permata muda timnas Indonesia U19, berpotensi absen membela tanah air di Piala AFF U19 2024. Pemain berusia 17 tahun ini mungkin harus diistirahatkan setelah mengalami cedera parah yang membuat harapan para pendukungnya terombang-ambing. Tragedi ini terjadi setelah timnas Indonesia U19 mengalahkan timnas Timor Leste U19 dengan skor telak 6-2 di laga terakhir fase grup Piala AFF U19 2024 pada Selasa, 23 Juli malam waktu Indonesia Barat. Wilber terpaksa ditarik keluar pada akhir babak kedua karena cedera yang cukup serius. Pasca pertandingan, pemandangan memilukan terlihat saat Wilber harus menggunakan kursi roda untuk membantu mobilitasnya. Manajer timnas Indonesia U19 Zaki Iskandar menyatakan bahwa pemain berdarah Brasil ini kemungkinan besar akan diistirahatkan hingga pulih sepenuhnya. Mungkin Wilber Jardim istirahat dulu, kata Zaki kepada MNC Portal Indonesia via WhatsApp. Zaki juga menjelaskan bahwa Wilber akan menjalani pemeriksaan CT scan terhadap kondisi lututnya. Langkah ini diambil untuk memastikan tingkat keparahan cedera dan menentukan penanganan lebih lanjut dalam 1-2 hari mendatang. Ini berarti bahwa Wilber kemungkinan besar tidak akan tampil membela timnas Indonesia U19 di babak semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan semifinal sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli. Timnas Indonesia U19 telah berhasil menembus babak 4 besar turnamen dengan mengunci status juara grup A. Garuda Nusantara akan menghadapi juara grup C di semifinal Piala AFF U19 2024. Kehilangan Wilber Jardim tentu menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda Nusantara yang telah menampilkan permainan gemilang sepanjang turnamen. Seluruh harapan kini bertumpu pada kesembuhan cepat dari sang bintang muda yang telah menjadi inspirasi bagi tim dan para penggemar. Semoga harapan pulihnya Wilber segera terwujud dan ia bisa kembali beraksi di lapangan hijau membawa kebanggaan bagi Indonesia. Heboh. Sintayong ungkap kekuatan dahsyat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai berani katakan hal ini, Sintayong pamer kekuatan timnas Indonesia jelang lawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong unjuk kekuatan skuad Garuda menjelang laga krusial melawan timnas Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski penuh percaya diri, Sintayong tetap merendah dan menghindari sikap jemawa. Timnas Indonesia kini telah mengetahui lawan-lawan tangguh yang akan dihadapi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam grup tersebut, mereka akan berhadapan dengan raksasa Asia seperti timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kondisi ini menjanjikan laga-laga berat bagi timnas Indonesia. Namun Sintayong pantang gentar, termasuk dalam melawan timnas Australia yang akan menjadi lawan perdana dalam laga kandang timnas Indonesia. Optimisme Sintayong didasari oleh pengalamannya membawa timnas Indonesia U23 mengalahkan Australia U23 di ajang Piala Asia U23 edisi 2024. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong. Harus dievaluasi dengan hati-hati, ujar Sintayong dengan penuh keyakinan. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik. Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia sekitar 3 cm lebih tinggi, jelasnya dengan semangat membara. Meskipun tidak gentar, Sintayong realistis dalam memasang target di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menargetkan timnas Indonesia finish di posisi 4 besar dalam klasemen akhir grup C. Jika hal ini tercapai, timnas Indonesia masih punya harapan besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Karena mereka akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semangat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Sintayong, para penggemar sepak bola Indonesia pun semakin penasaran dan tak sabar menantikan aksi heroik timnas Indonesia di kancah internasional. Mampukah skuad Garuda menggebrak dan mencatat sejarah baru? Mari kita saksikan bersama. Drama semifinal. Indra Syafri dilema, tetap percaya Arkan Kakak atau mulai andalkan Jens Raven kah? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Indra Syafri cari skuad terbaik untuk semifinal, sudahi jatah main Arkan Kakak dan mulai percaya Jens Raven? Pelatih Indra Syafri tengah dihadapkan pada dilema besar menjelang laga semifinal Piala ASEAN U19 2024. Demi menyelamatkan perkembangan sang wonderkid Arkan Kakak, ia harus mempertimbangkan untuk tidak memberinya beban tambahan di babak krusial ini. Meskipun Indra Syafri berhasil membawa timnas U19 Indonesia melaju ke semifinal dengan kemenangan telak di 3 pertandingan grup A dan mencetak 13 gol, bukan berarti tanpa kritik. Garuda Muda terus menjadi sasaran bully netizen. Kini Indonesia menanti lawan berat dari grup C, yaitu Malaysia atau Thailand. Pertandingan melawan kedua tim ini akan jauh lebih menantang dibandingkan 3 laga fase grup sebelumnya. Salah satu kritik terbesar yang dilontarkan kepada Indra Syafri adalah keputusannya yang terlalu mengandalkan Arkan Kakak, penyerang termuda tim. Meskipun Arkan memiliki reputasi cemerlang sebagai penyerang utama di timnas U17 pada Piala AFF U16 edisi 2024. Kualifikasi Piala Asia U17 edisi 2023 dan Piala Dunia U17 edisi 2023. Usianya yang baru 16 tahun membuatnya kalah pengalaman dibandingkan Jens Raven dan Muhammad Ragil. Namun Indra tetap memilih Arkan sebagai starter pada 2 laga pertama melawan Filipina dan Kamboja. Hasilnya, tak ada gol yang tercipta dari Arkan, hanya serangkaian sentuhan hilang bola yang menurunkan kepercayaan dirinya. Ketika Arkan akhirnya mencetak gol pada laga ketiga, itu pun berkat kemurahan hati Jens Raven yang memberikan assist. Arkan bahkan tak berani mendongakkan kepala saat berselebrasi, karena gol itu bukan hasil kerja kerasnya. Dalam kondisi kepercayaan diri yang rendah ini, Indra Syafri harus mempertimbangkan untuk tidak menambah beban pada Arkan yang masih muda dan masih memiliki kesempatan bermain di edisi mendatang. Indra Syafri masih mencari skuad terbaik untuk dimainkan di semifinal dan final pekan ini. Yang penting tim ini di semifinalnya benar-benar berhitung siapa sih skuad terbaik, ucap Indra. Cara bermainnya seperti apa yang nanti akan kita lakukan, tentu menunggu lawannya siapa. Melihat performa di 3 pertandingan fase grup, skuad terbaik seharusnya melibatkan Jens Raven sebagai starter. Raven hanya sekali menjadi starter, tetapi berhasil menjadi top scorer tim dengan 3 gol dan 1 assist.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Muhammad Ragil yang memiliki menit bermain dan gol lebih banyak di Liga 1 hanya mendapat 45 menit sepanjang fase grup. Dengan segala drama dan tekanan yang ada, keputusan Indra Syafri untuk memilih pemain terbaik akan sangat menentukan nasib Garuda Muda di laga semifinal. Akankah Jens Raven menjadi pilihan utama atau masih ada tempat untuk Arhan Kaka? Semua ini membuat laga mendatang semakin menarik untuk disaksikan. Sergio Busquets hingga Jordi Alba, Maarten Paes bersinar di MLS All-Star Skill Challenge 2024. Begini kisah hebatnya. Bareng Sergio Busquets hingga Jordi Alba, Maarten Paes ikut ambil bagian di MLS All-Star Skill Challenge 2024. Calon kiper timnas Indonesia Maarten Paes tampil memukau dalam ajang bergengsi MLS All-Star Skill Challenge 2024. Meski pada akhirnya MLS All-Star harus mengakui keunggulan MX All-Stars dengan skor tipis 2-3, kehadiran Maarten Paes mencuri perhatian. Maarten Paes, penjaga gawang FC Dallas, mendapat kehormatan masuk dalam skuad MLS All-Star 2024. Tim ini diisi oleh para pemain pilihan dari Liga MLS, termasuk nama-nama besar seperti Sergio Busquets dan Jordi Alba. Awalnya, skuad MLS All-Star juga diramaikan oleh Lionel Messi dan Luis Suarez, namun keduanya batal tampil karena cedera. Ini membuat Maarten Paes gagal merasakan pengalaman berharga menjadi rekan setim Messi. Dalam Skill Challenge, para pemain dari tim MLS All-Star dan MX All-Star berkompetisi dalam berbagai tantangan, seperti Shooting Challenge, Touch Challenge, Cross Volley Challenge, Passing Challenge, dan Crossbar Challenge. Meski MLS All-Star hanya unggul dalam Shooting Challenge dan Touch Challenge, performa Maarten Paes tetap menjadi sorotan. Paes memulai aksinya di Cross dan Volley Challenge berhadapan langsung dengan mantan striker timnas Prancis, André Pierre Gignac di babak ketiga. Meski Paes berhasil melakukan 2 penyelamatan gemilang, Gignac unggul dengan 3 penyelamatan, membawa MX All-Stars memenangkan tantangan tersebut. Kini MLS All-Star bersiap menghadapi pertandingan utama melawan MX All-Star di Lower.com Field, Ohio, Amerika Serikat pada Kamis 25 Juli 2024 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Pengalaman ini menjadi langkah penting bagi Maarten Paes dalam meniti karier gemilang di dunia sepak bola. Paes yang telah menjadi warga negara Indonesia tengah diplot untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, ia masih terkendala masalah administrasi untuk dapat bergabung dengan Garuda Nusantara. Dengan performa memukau di MLS All-Star Skill Challenge, Maarten Paes semakin menunjukkan potensinya sebagai kiper masa depan yang siap membawa kejayaan bagi timnas Indonesia. Akankah Paes segera bergabung dengan skuad Garuda? Mari kita tunggu kiprahnya selanjutnya. Puji kedisiplinan. Pelatih Timor Leste terpukau oleh supporter timnas U19 Indonesia di Gelora Bung Tomo. Begini katanya, Piala ASEAN U19 edisi 2024, pelatih Timor Leste puji atmosfer supporter timnas U19 Indonesia. Pelatih timnas U19 Timor Leste, Eduardo Pereira, tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap atmosfer yang diciptakan oleh supporter timnas U19 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam laga yang memukau, kedua tim bertarung sengit dalam pertandingan terakhir grup A Piala ASEAN U19 edisi 2024 pada Selasa malam. Dalam pertandingan yang berlangsung penuh semangat ini, timnas U19 Indonesia tampil gemilang dengan mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 6-2. Jens Raven menjadi bintang di lapangan, membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-19. Meski Timor Leste sempat menyamakan kedudukan lewat gol Ricardo Rourinho dari titik putih, Raven kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol kedua untuk membawa Indonesia unggul 2-1 pada menit ke-27. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia semakin memperlebar jarak berkat gol bunuh diri Alexandre Quintao.
Babak kedua dibuka dengan gol spektakuler Kadek Arel pada menit ke-51, diikuti oleh gol pertama Arkan Kaka di turnamen ini pada menit ke-53. Keunggulan Indonesia semakin tidak terbendung setelah Kaviatur Rizky mencetak gol pada menit ke-57, mengubah skor menjadi 6-1. Meskipun Timor Leste berhasil menambah satu gol penutup lewat Alexandro Bakito pada menit ke-86, pertandingan berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Indonesia. Dengan kemenangan ini, Timnas U19 Indonesia memastikan diri sebagai juara grup A dengan perolehan sempurna 9 poin dari 3 pertandingan. Skuad Garuda Muda akan melanjutkan langkah mereka ke babak semifinal menghadapi juara grup C. Sebaliknya, Timor Leste harus tersingkir setelah finish di posisi kedua grup A dengan 3 poin. Usai pertandingan, Eduardo Pereira memberikan pujian tinggi kepada para supporter Indonesia. Penonton Indonesia di Piala ASEAN U19 2024 sangat disiplin, katanya. Mereka sangat mendukung timnya dengan meneriakan yel-yel untuk membangkitkan semangat para pemain, tambahnya. Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh supporter Timor Leste yang hadir di stadion meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Suasana di Stadion Gelora Bung Tomo benar-benar menggambarkan semangat dan dukungan penuh dari para supporter. Penampilan para pemain di lapangan didorong oleh energi luar biasa dari tribun menciptakan momen yang tak terlupakan dalam perjalanan mereka di Piala ASEAN U19 2024. Dengan semangat yang membara, Timnas U19 Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di semifinal. Dukungan supporter yang luar biasa akan terus menjadi kekuatan utama dalam perjalanan mereka menuju kejayaan. Mari kita tunggu kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh Garuda Muda. Terkuak, biodata dan agama Kadek Arel Priyatna, bek tangguh Timnas Indonesia U19 yang cetak 3 gol di Piala AFF U19 2024. Biodata dan agama Kadek Arel Priyatna, bek tangguh Timnas Indonesia U19 yang bikin 3 gol di Piala AFF U19 2024. Biodata dan agama Kadek Arel Priyatna mendadak menjadi perbincangan hangat usai aksinya yang memukau di lapangan hijau. Bek tangguh Timnas Indonesia U19 ini berhasil mencetak gol krusial ke gawang Timnas Timor Leste U19 dalam Piala AFF U19 2024. Menambah kilauan pada penampilannya yang spektakuler. Timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Indra Syafri baru saja menuntaskan fase grup Piala AFF U19 2024 dengan gemilang. Bertarung di Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Selasa malam, Garuda Muda sukses membantai lawannya dengan skor fantastis 6-2. Jens Raven membuka pesta gol dengan 2 gol cepat di menit ke-18 dan 26. Diikuti oleh gol dari Kadek Arel Priyatna pada menit ke-51. Arkan Kaka pada menit ke-53. Muhammad Kaviatur pada menit ke-56. Dan 1 gol bunuh diri oleh Alexandre Oscar di penghujung babak pertama. Meskipun Timnas Timor Leste U19 sempat memberikan perlawanan dengan gol Ricardo Rorinho pada menit ke-23 dan Alexandro Bohito pada menit ke-86, kemenangan tetap berada di tangan Indonesia. Sosok yang paling mencuri perhatian dalam laga ini adalah Kadek Arel Priyatna. Bek tengah milik Bali United ini kembali mencetak gol dengan tandukan kepalanya yang memukau. Sebelumnya, ia juga telah mencatatkan namanya di papan skor dalam pertandingan melawan Filipina dan Kamboja, menjadikannya satu-satunya pemain Timnas Indonesia U19 yang selalu mencetak gol di setiap laga fase grup. Dengan total 3 golnya, Kadek Arel Priyatna kini berada di puncak daftar top skor Garuda Nusantara bersama dengan Iqbal Gwijangge dan Jens Raven. Kadek Arel Priyatna yang memiliki nama lengkap I Kadek Arel Priyatna lahir di Denpasar, Bali pada 4 April 2005. Meskipun belum ada informasi pasti mengenai agama yang dianutnya, besar kemungkinan ia menganut agama Hindu seperti banyak orang Bali lainnya. Perjalanan sepak bola Kadek Arel dimulai dari PFA Bali pada tahun 2015. Ia kemudian melanjutkan pengembangannya di Imran Soccer Academy pada 2016 hingga 2018.
Bakatnya yang luar biasa membawanya ke Bali United 16 pada 2019 hingga 2020 sebelum naik ke level U18 pada 2021 hingga 2022. Panggilan tim nasional pun datang dan ia melakukan debutnya untuk Timnas Indonesia U19 pada 8 Juli 2022. Sejak itu ia rutin dipanggil oleh pelatih Indra Syafri dan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas di berbagai level. Pada Januari 2023, kader Arel Priyatna dipromosikan ke tim utama Bali United. Meskipun masih berusia 19 tahun, penampilannya cukup menjanjikan dan ia mampu bersaing untuk mendapatkan banyak menit bermain di Liga 1. Penampilan kader Arel Priyatna di Piala AFF U19 2024 menjadi bukti nyata bakat dan dedikasinya. Mari kita saksikan perjalanan gemilangnya bersama Timnas Indonesia U19 di turnamen ini.